Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Matematika Bisnis. Matematika dalam bisnis. Matematika adalah bagian penting dari pengelolaan bisnis. Bisnis dan matematika berjalan beriringan. Ini karena transaksi bisnis dengan uang, dan uang mencakup semuanya dengan sendirinya. Ada kebutuhan bagi setiap orang untuk mengelola uang karena beberapa titik atau yang lainnya untuk mengambil keputusan yang mengharuskan semua orang untuk mengetahui matematika. Baik, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal-soal atau transaksi dalam matematika bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nagia Putri, saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1, mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SEMM. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kalian bisa lihat fungsi persamaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Ditanya berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar, dan buatlah grafiknya. Kita akan menjawab soal yang pertama. Di sini kalian bisa lihat ada penyelesaian dari soal pertama yang sudah saya kerjakan. PE sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Diketahui fungsi permintaannya tadi ada P sama dengan 10 min Q, dan fungsi penawarannya ada P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Cara menjawabnya dengan rumus PD sama dengan PS. Kita masukkan permintaannya 10 min Q. Kita masukkan juga penawarannya sama dengan 2 plus 0,5 Q. Oke, selanjutnya nih, kita pindah ruaskan. Yang 0,5 Q pindah ke kiri. Jadinya karena dia sebelumnya plus, jadi min. Jadinya min Q turun, 0,5 Q pindah menjadi min 0,5 Q. Sama dengan yang 2-nya turun, 10 pindah ruaskan jadi min 10. Kita hitung. Q itu sama dengan 1. Jadinya min 1 dikurang 0,5. Jawabannya jadi min ketemu min sama dengan min. Jadi dia bertambah minnya. Jadinya min 1,5 Q sama dengan 2 min 10 sama dengan min 8. Lanjut, Q sama dengan 5,3. 5,3 dapat dari mana? Dari min 8 dibagi min 1,5. Nah, sekarang kita cari P-nya. P-nya cara hitungnya adalah kita ambil dari fungsi permintaan. Permintaan ada P sama dengan 10 min Q. P sama dengan 10, Q-nya tadi kita dapat 5,3. Jadi 10 min 5,3. Jadinya P sama dengan 4,7. Nah, kita tulis QE sama dengan 5,3 dan PE-nya sama dengan 4,7. Dan ini grafiknya dari penyelesaian yang tadi. Kalian bisa lihat P-nya 4,7, Q-nya 5,3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebanyak 25%, maka tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. B. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. C. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. D. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara. E. Gambarkan kurvanya. Kita akan jawab soal nomor 2. Di sini kalian bisa lihat penyelesaiannya. Kita tulis P sama dengan 12 min 2Q. P sama dengan 3 plus Q dan T sama dengan 25%. Cara menjawabnya dengan rumus PD sama dengan PS, sama kayak yang sebelumnya.
Kita masukkan permintaannya 12 min 2Q sama dengan penawarannya 3 plus Q. Terus kita turunkan min 2Q yang plus Q jadi min Q sama dengan 3 min 12. Min 2Q min Q sama dengan min 3Q. Lanjut 3 min 12 sama dengan min 9. Jadinya Q sama dengan 3. Kita cari P-nya. Kita ambil dari permintaan 12 min 2Q. P sama dengan 12 min 2. Q-nya diganti sama yang tadi kita sudah dapat 3. Terus P sama dengan 12 min 6. 6 dari 2 kali 3. P-nya sama dengan 12 min 6. Dapat 6. Jadinya Q-nya sama dengan 3 dan P-nya sama dengan 6. Ini hasil sebelum pajak. Kita cari setelah pajaknya. PS sama dengan, kita masukkan penawaran plus pajak. PS sama dengan 3 plus Q ditambah T. Nah, T-nya adalah 0,25. 25% itu sama dengan 0,25. Jadinya PS sama dengan 0,25 ditambah 3. Jadinya 3,25 plus Q. Lalu kita cari Q-nya. Permintaannya berapa? 12 min 2Q sama dengan yang tadi kita sudah dapat penawaran yang baru. Lalu kita selesaikan. Min 2Q min Q sama dengan 3,25 min 12. Min 2Q min Q jadi min 3Q sama dengan 3,25 dikurang 12 jadi min 8,75. Min 8,75 dibagi min 3. Jadinya Q sama dengan 2,91. Lalu kita cari P-nya dari permintaan. P sama dengan 12 min 2Q. P sama dengan 12 min 2. Q-nya tadi berapa? 2,91. Lalu 2 dikali 2,91 jadi 5,82. Hasilnya jadi 12 dikurang 5,82 sama dengan 6,18. Kita tulis, jadinya QE-nya kita dapat 2,91 dan PE-nya kita dapat 6,18. Hasil sesudah pajak. Lanjut kita cari TK-nya. TK itu untuk konsumen. PE min P. PE-nya tadi kita dapat 6,18. Nah, P-nya kita dapat 6. Jadinya 6,18 dikurang 6 sama dengan 0,18 per unit. Lalu kita cari TP-nya. TP itu untuk produsen. Sama dengan T dikurang TK. T-nya pajaknya 0,25 dikurang 0,18. Sama dengan 0,07 untuk TP-nya. Lalu kita cari T-nya untuk negara. Dengan rumus QE dikali T. QE-nya 2,91 dikali 0,25 sama dengan 0,72. Nah, ini gambar kurvanya, gambar sesudah dan sebelum. Kalian tinggal bikin aja dengan garis putus. Lanjut ke soal nomor 3. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP-nya. E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau kita cari S-nya.
Di sini kalian bisa lihat penyelesaiannya dari nomor 3. Kita tulis permintaannya P sama dengan 80 min 4Q. Dan kita tulis penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. S-nya sama dengan 5 setiap unit. Sekarang kita jawab. Dengan rumus PD sama dengan PS. 80 min 4Q sama dengan 40 ditambah 2Q. Min 4Q min 2Q sama dengan 20 min 80. Min 4Q min 2Q jadi min 6Q. 20 min 80 jadi min 60. Min 60 dibagi 6. Q-nya jadinya 10. Sekarang kita cari P-nya. Kita ambil dari permintaan. 80 min 4Q. 80 min 4, Q-nya 10. 80 min 40. 40 dapat dari 4 dikali 10. 80 min 40 jadinya P sama dengan 40. Kita tulis Q sama dengan 30 dan P-nya sama dengan 40. Ini angka sebelum subsidi. Kita cari persamaan dari penawarannya setelah subsidi. Kita masukkan penawarannya 20 plus 2Q min 5. PS sama dengan 15 plus 2Q. Lalu kita cari lagi 80 min 4Q sama dengan 15 plus 2Q. 15 plus 2Q ini adalah yang barusan kita cari. Langsung aja kita pindah ruaskan sesuai dengan kelompoknya. Min 4Q min 2Q sama dengan 15 min 80. Min 4Q min 2Q jadi min 6Q. 15 min 80 jadi min 65. Min 65 dibagi min 6, Q sama dengan 10 min 8. Lalu kita cari P-nya. Setelah kita dapat Q-nya, kita cari P-nya. Kita tulis permintaannya 80 min 4Q. P sama dengan 80 min 4 dikali 10,8 sama dengan 36,8. Kita tulis QE sama dengan 10,8 dan PE-nya sama dengan 36,8. Ini adalah angka sesudah subsidi. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Dalam suatu perekonomian tertutup, telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C. 300 plus 0,60 YD. I sama dengan 150 plus 0,15 Y. G-nya sama dengan 400. T-nya sama dengan 300. A. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi? C. Berapa besar nilai investasi? D. Gambarlah tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Lanjut, kalian bisa lihat penyelesaian dari soal nomor 4. Kita tulis dulu diketahui C-nya sama dengan 300 plus 0,60 YD. I-nya sama dengan 150 plus 0,15 YD. G-nya sama dengan 400 dan T-nya sama dengan 300. Kita jawab. Dengan rumus Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Kita masukkan. Y sama dengan C-nya berapa? 300 plus 0,60 YD. Tapi di dalam kurung ya. Plus buka kurung I-nya 150 plus 0,15 Y, tutup kurung. Plus G-nya 400. Lanjut, Y sama dengan 300 plus 0,60, buka kurung Y min T, tutup kurung, plus buka kurung 150 plus 0,15 Y, tutup kurung, plus 400. Belakangnya masih sama. Lanjut, Y sama dengan 300 plus 0,60. Buka kurung Y
Min T-nya berapa? 300. Min 300 tutup kurung. Plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Lanjut, Y sama dengan 300 plus 0,60 Y. Ini dapatnya dari 0,60 dikali Y. Jadinya 0,60 Y. Min 180. Dapatnya dari mana? Dapat dari 0,60 dikali min 300. Lalu plus 150 ditambah 0,15 Y plus 400. Ini masih sama belakangnya. Lanjut, Y sama dengan 120. 120 itu dapat dari 300 min 180. Jadinya 120 plus 0,60 Y ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Lalu kita jumlahkan saja 120 ditambah 150 ditambah 400. Jadinya 670. 0,60 Y ditambah 0,15 Y sama dengan 0,75 Y. Kita pindah ruaskan jadi Y min 0,75 Y sama dengan 670. Nah, Y itu kan sama dengan 1 ya. Jadinya 1 dikurang 0,75 Y. Hasilnya dapat 0,25 Y. Sama dengan 670. 670 dibagi 0,25 Y. Hasilnya Y sama dengan 2680. Lanjut kita cari belanja konsumsi. C sama dengan 300 plus 0,60 YD. Ini adalah ketahui di atas. C sama dengan 300 plus 0,60 buka kurung Y min T tutup kurung. C sama dengan 300 plus 0,60 buka kurung Y-nya berapa? 2680 dikurang T. T-nya 300. C sama dengan 300 plus 0,60 dikali 2680. Hasilnya 1608. Dikurang 180. 180 itu hasil dari 0,60 dikali min 300. C sama dengan 300 plus 1428. Jadinya C sama dengan 300 tambah 1428, hasilnya 1728. Lanjut kita cari nilai investasinya. I sama dengan 150 plus 0,15 Y. Ini yang diketahui di atas lagi. Kalian bisa lihat. I sama dengan 150 plus 0,15. Y-nya kita masukkan 2680. I sama dengan 1050 plus 402. Hasil dari perkalian di atas. I sama dengan 552. Dan ini grafik dari soal yang tadi, nomor 4. Kita bikin aja. Tadi kita dapat Y-nya 2680 dan kita bikin sama Y sama dengan AE. Akhirnya kita ketemu Y sama dengan AE. Terus kita tulis juga AE-nya sama dengan 670 plus 0,75 Y. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q pangkat 2 min 24Q plus 200. A. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total minuman ini? B. Hitung biaya total minuman. C. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? Kita akan menjawab soal nomor 5. Diketahui C sama dengan Q pangkat 2 min 24Q plus 200. Nah,
Q di sini bisa dikatakan sebagai A, min 24-nya B, dan 200-nya sebagai C. Mari kita jawab. Pertama kita cari Q-nya. Q sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan. Sama dengan B-nya berapa? Min 24 per 2, A-nya berapa? 1. Jadi 2 dikali 1. Sama dengan, karena min ketemu min plus, jadi kita tulis 24 per 2. Sama dengan 12. Jadi Q-nya sama dengan 12. Lanjut kita cari C-nya. C-nya sama dengan rumus C buka kurung B pangkat 2 min 4AC tutup kurung per 4A. Sama dengan, lalu kita masukkan buka kurung, B-nya berapa? Min 24 tutup kurung pangkat 2 min 4, A-nya berapa? Dikali 1, C-nya berapa? Dikali 200 per 4 kali 1. Sama dengan 576 min 800 per 4. Lalu kita dapat 224 dibagi 4 sama dengan 56. Dan hasilnya C sama dengan 56. Lalu kita cari F-nya. F-nya sama dengan 200. 200 itu dapat dari mana? Dari yang diketahui di atas, yaitu huruf si C-nya. Lanjut kita cari FC-nya. F-nya itu kita pakai Q pangkat 2 min 24 Q. Udah cukup sampai situ aja. Sama dengan Q-nya tadi kita udah dapat adalah 12. Jadi kita masukin aja 12 pangkat 2 min 24 buka kurung 12. Nah, 12 kali 12 atau 12 pangkat 2 hasilnya 144. Min 24 dikali 12 hasilnya min 288. Jadi 144 dikurang 288 sama dengan min 144. Lalu kita cari AC-nya dengan rumus C per Q. Sama dengan C-nya tadi kita udah dapat. C-nya 56 dibagi 12. Nah, hasilnya 4,6. Lalu kita cari lagi A VC. Sama dengan VC per Q. Sama dengan VC-nya berapa? Min 144 dibagi 12 sama dengan min 12. Lalu ditanyakan jika Q-nya naik 4 unit, maka berapa hasilnya? Nah, sebelumnya kan Q-nya ada 12 ya. Nah, naik 4 berarti Q-nya jadi 16. Maka kita masukkan C sama dengan Q pangkat 2 min 24Q plus 200. C sama dengan Q-nya jadi 16. 16 pangkat 2 min 24 dikali 16 plus 200. C sama dengan 256 min 384 plus 200. Jadinya C sama dengan 72. Lalu kita masukkan rumusnya untuk membandingkan yang sebelumnya dan setelah naik 4 unit. MC sama dengan nilai setelah naik 4 unit, C-nya jadi 72 per 16. 16 itu adalah Q-nya. Nah, yang sebelumnya itu C-nya 56 dan Q-nya 12. Jadinya 72 dikurang 56, 16 dikurang 12 sama dengan 16 dibagi 4. Jadinya 4. Maka untuk nilai produksi dari 12 ke 16 unit diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 4. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Total penerimaan diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q pangkat 2 plus 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 min 8Q pangkat 2 plus 57Q plus 2. Pertanyaannya, hitunglah profit jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Ini yang terakhir.
Kita tulis dulu, diketahui R sama dengan 0,5 Q pangkat 2 plus 45Q. C-nya sama dengan Q pangkat 3 min 8Q pangkat 2 plus 57Q plus 2. Kita lanjut aja ke rumusnya. R dikurang C. R-nya adalah min 0,5Q pangkat 2 plus 45Q. Dikurang, nah di sini lupa ditulis minnya. Dikurang C. C-nya adalah kita masukkan Q pangkat 3 min 8Q pangkat 2 plus 57Q plus 2. Lanjut aja, kita masukkan, kita jumlahkan sesuai dengan kelompoknya. Jika dia ada pangkat 3-nya bareng sama pangkat 3-nya, jika ada pangkat 2-nya bareng sama pangkat 2-nya, dan seterusnya. Pokoknya yang sama gitu jenisnya. Lalu kita masukkan di kelompok C ada Q pangkat 3, sedangkan di kelompok R-nya nggak ada pangkat 3, jadi bisa langsung ditaruh aja Q pangkat 3. Karena C itu adalah min C, dari rumusnya itu adalah min C, makanya di sini ada min 8Q pangkat 2. Karena dia di depannya ada min, jadi min ketemu min adalah plus. Jadi di sini dia menjadi plus. Jadi plus 8Q pangkat 2. Langsung kita jumlahkan. 8Q pangkat 2 dikurang atau min 0,5Q pangkat 2. Sama dengan plus 7,5Q pangkat 2. Lanjut 45Q dikurang 57Q. Hasilnya jadi min 12Q. Nah, untuk angka 2, karena dia nggak ada temennya, jadi langsung turunin aja jadi min 2. Nah, ini hasilnya. Langsung kita cari deh untuk unit 20. Jika Q sama dengan 20, kita masukkan rumusnya. Q pangkat 3 plus 7,5Q pangkat 2 dikurang 12Q min 2. Q-nya berapa? 20. Berarti 20 pangkat 3 plus 7,5. Q-nya masukin 20 pangkat 2 min 12. Kita masukin 20 min 2. 20 pangkat 3 8.000. 20 pangkat 2, 20 kali 20 dikali 7,5 3.000. Min 12 dikali 20 min 240 min 2. Kita hitung hasilnya jadi 10.758. Artinya karena ini positif artinya untung. Lalu kita masukin juga Q sama dengan 30. Hasilnya jadi 33.388. Artinya untung karena dia positif. Sekian dari saya mengenai penjelasan matematika dalam bisnis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.